Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Okay, let's continue our study today. Still in chapter 8 and 6, yeah, with title We Love What We Do. Yeah, this is our sixth meeting. Ini adalah pertemuan ke-6 kita, di mana sebelumnya kita telah mempelajari jobs and profession, ya. Jadi di mana kita belajar menanyakan dan meminta meminta dan memberikan informasi terkait dengan pekerjaan dari keluarga teman-teman kalian, ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah habit. Apa itu habit? Ya, habit itu adalah kebiasaan, ya, di mana nanti kita akan menggunakan kalimat atau kata-kata tertentu dalam menyatakan bahwa itu merupakan kebiasaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak percakapan pada slide berikutnya. Ya, jadi di sini saya akan bacakan dan kalian juga bisa lakukan latihan-latihan dalam menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris, dan kalian bisa dapati percakapan ini pada halaman 134 sampai 135, ya. Oke, jadi saya bacakan, ya. In the classroom, ya, di dalam ruangan kelas. Siti, good morning Benny. Benny, good morning Siti. How are you today? Siti, I'm doing very well. Saya sangat baik. Benny, you arrive very early. Do you arrive early every day? Yang artinya, kamu datang sangat cepat. Apakah kamu datang cepat setiap hari? Siti, yes, I do. Ya, saya lakukan itu. I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah dengan cepat. I always leave home at 6. Saya selalu meninggalkan rumah pada jam 6. I don't want to be late. Saya tidak ingin terlambat. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Saya ulangi. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Yang artinya, Benny, mengapa kamu membersihkan ruang kelas oleh dirimu sendiri? Benny, Dayu is not here. She is late. Yang artinya, Dayu tidak ada di sini. Dia terlambat. Siti, don't worry. I will help you clean the classroom. Yang artinya, jangan khawatir. Saya akan membantumu membersihkan ruangan kelas. Benny, thank you Siti. You always help other people. Yang artinya, terima kasih Siti. Kamu selalu menolong orang-orang lain. Siti, you are welcome Benny. Sama-sama Benny. Oke, kita lanjutkan. At Dayu's home. Dayu, let's study together again tomorrow. Udin. Oke, saya artikan dulu. Let's study together again tomorrow. Yang artinya, ayo belajar bersama-sama lagi besok. Udin, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Ya. Dayu, yes, I do. Ya, saya belajar setiap hari. I always study every day. Ya, saya selalu belajar setiap hari. Udin, that's why you always get good grades. Yang artinya, itulah mengapa kamu selalu mendapatkan nilai yang baik atau tingkatan yang baik. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Dayu, I do and I enjoy it. Yang artinya, ya, saya lakukan, and I enjoy it, dan saya enjoy kepadanya. Maksudnya, dia menikmati belajar setiap hari.
Oke, kita lanjut. At school, Edo. Lisa, let's jog tomorrow morning. Yang artinya, Lisa, ayo kita berlari-lari besok pagi. Lisa, what time? Jam berapa? Edo, at 6 a.m. Ya, pada jam 6 pagi. Lisa, okay, you always jog every weekend? Baiklah, apakah kamu selalu berlari pada setiap akhir pekan? Edo, not only on weekend. Yang artinya, tidak hanya di akhir pekan. I usually jog 3 times a week. Saya biasanya berlari 3 kali dalam sepekan. 3 kali sepekan. Lisa, that's why you always look very fit. Artinya, itulah mengapa kamu selalu kelihatan sangat bugar. Edo, thank you. Terima kasih. Okay, I will be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. Yang artinya, baiklah, saya akan berada di rumahmu tepat jam 6 pagi besok. Sampai jumpa, Lisa. See you, Edo. Sampai jumpa, Edo. Oke, jadi itulah tadi percakapan tentang kebiasaan-kebiasaan di ruangan kelas, rumahnya Dayu, dan di sekolah. Oke, jadi apakah kalian mendapati kata yang menunjukkan bahwa itu adalah kebiasaan yang dilakukan? Ya, jadi untuk lebih jelasnya, ya, coba kalian perhatikan in the classroom, at Dayu's home, and at school. Ya, kata yang berhuruf tebal. Kata yang berhuruf tebal. Ya, jadi di sini kalian coba mencermati, ya. Jadi inilah kata-kata yang kita gunakan dalam menunjukkan kebiasaan seseorang, ya. Dimana kita juga bisa menilai bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang tersebut, ya. Seperti kata-kata berikut ini yang menunjukkan, ya, persentase tentang kebiasaan-kebiasaan seseorang, ya. Dimana kalau always, ya, always itu artinya selalu, ya, menunjukkan 100%, ya, persentasenya 100% menunjukkan kalau dia selalu melakukan tanpa tidak melakukannya, tanpa melewatkannya. Ya, begitupun dengan seterusnya, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, dan yang terakhir never, artinya dia tidak pernah. Dan sebagaimana kalian bisa mempelajari contoh-contoh yang berada di sampingnya. Oke, jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang adverb of frequency atau kata keterangan sering, ya, kata keterangan sering, ya, dimana ada always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, and never, ya. Jadi silakan kalian cari artinya dan pahami sendiri tentang penggunaan adverb of frequency atau kata keterangan sering. Oke, dan dari percakapan tadi kita telah mempelajari, ya, bagaimana caranya kita menanyakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang, ya. Dari yang pertama, do you always, ya, yang artinya apakah kamu selalu, ya, apakah kamu selalu, kalian jelaskan apa yang dia biasanya kerjakan, apa yang selalu dia kerjakan. Terus yang kedua, do you usually, yang artinya apakah kamu biasanya,
ya, diikuti dengan kebiasaannya apa, ya. Seperti sebagaimana kalian telah menyimak tadi percakapan yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari ulang bagaimana cara penggunaan do you always and do you usually dan seterusnya. Dan cara kita menyatakan kalau itu menjadi kebiasaan kamu, ya. Jadi yang pertama itu I always, yang artinya saya selalu. Itu kalau kalian menyatakan. Dan ketika kita menyatakan kebiasaan orang lain, ya, maksudnya saya menyatakan kalau kebiasaan si A itu selalu seperti ini, atau kebiasaan si B selalu seperti ini. Jadi kita gunakan she always jika dia perempuan, ya, yang artinya dia selalu. Atau apakah dia laki-laki, bisa kita gunakan juga he always. Ya, begitupun sebaliknya, he usually atau she usually. Seperti itu. Oke, mari kita mempelajari cara menyatakan kebiasaan, ya, cara menyatakan kebiasaan kalian atau menyatakan kebiasaan orang lain, ya. Kalian bisa melihat tabel berikut ini, ya. Perhatikan huruf yang tebal. Nah, di kolom yang sebelah kiri kalian, ya, jika kalian menghadap ke layar, kalian lihat yang di sebelah kiri dan bandingkan yang ada di sebelah kanan. Kurang jelas? Oke, saya akan menghilangkan kata yang tidak berhuruf tebal. What is the difference? Nah, apa perbedaannya antara kotak yang di sebelah kiri dan kotak yang di sebelah kanan? Ya, jadi perbedaannya, ya, perbedaannya pada subjek dan kata kerjanya, ya, di mana yang kotak sebelah kanan itu ada tambahan huruf s atau es, ya. Jadi kalau kalian menyatakan kebiasaan kalian, yaitu kata kerjanya, itu tidak perlu tambahan huruf s, ya. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, ya, jika kalian menyatakan kebiasaan kalian, ya, atau kebiasaan orang yang lebih banyak, kayak you, we, they, the boys, jadi tidak usah ditambahkan, atau subjek yang lebih dari satu itu tidak perlu menambahkan huruf s di kata kerjanya. Jika orangnya satu, ya, seperti she, he, it, ya, yang artinya itu adalah kata ganti dia, ya, atau nama orang, ya, nama orang, dan jika, ya, nama orang dan orangnya cuma satu, itu kita tambahkan huruf s di akhir kata kerjanya. Oke. Kita masuk di tugas bagian A. Di sini kalian akan menanyakan ke teman dari 3 temanmu, ya, 4 pertanyaan tentang kebiasaannya. Jadi kalian bisa melihat contoh pada 1 dan 2. Ya, jadi ini adalah sekedar contoh, ya, bukan kalian isi sendiri, tapi kalian tanyakan kepada teman-teman kalian. Apakah teman kelasnya? Kalian bisa tanyakan melalui chat, ya, kalian chat saja lewat WA, atau kalian mau tanyakan teman main kalian yang ada di dekat rumah kalian. Seperti itu. Itu untuk tugas bagian A. Jadi kalian tanyakan, saya ulangi lagi, kalian tanyakan temanmu, ya, tanyakan teman dari 3 temanmu, ya, tanyakan 3 temanmu 4 pertanyaan tentang kebiasaannya, ya. Dan setelah itu, untuk tugas bagian B, kalian mempresentasikan, ya, hasil informasi dari kebiasaan temanmu. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, misal Azmira, ya, seperti contoh sebelumnya. Do you always study after school? Ya, jadi jawabnya, jadi kita tanyakan kepada Azmira, do you always study after school?
Nah, kita tanyakan tentang kebiasaannya, yang artinya apakah kamu selalu belajar setelah sekolah. Jadi jawabnya ya tentu bukan jawaban dari kalian, tapi jawaban dari teman kalian. Yang jawabnya, yes, I always study after school. Misal dia jawab seperti itu ya. Dan setelah diisi tabel tentang kebiasaan dari temannya, kita ingin membuatkan kalimat dan mempresentasikan apa yang telah dikatakan teman kalian tentang kebiasaan-kebiasaannya. Contohnya, hello friends, I want to tell you about my friend's habits. Yang artinya, halo teman-teman, saya akan memberitahukan kamu tentang kebiasaan-kebiasaan temanku. Ya, Azmira is my friend. Azmira adalah temanku. She always studies after school. Ya, yang artinya dia selalu belajar setelah sekolah. Di mana kita dapatkan jawaban ini? Ya, kita dapatnya dari answer, dari jawaban dari Azmira. Lihat perbedaannya. Di mana di jawaban Azmira di bagian tabel itu menggunakan I, dan di dalam kita mempresentasikan itu kita mengubahnya ya, karena kita ingin memberitahukan kepada orang tentang kebiasaan teman kita, ya, menyatakan kebiasaan seseorang ya. Jadi kita ganti dengan kata she, bukan lagi I yang artinya saya, tapi she yang artinya dia siapa? Dia Azmira. Dan perhatikan juga kata kerjanya, di mana kata kerjanya di sebelumnya itu study ya, pakai y terakhirnya di akhirnya, di situ berubah menjadi studies ya. Bisa kalian lihat, she always studies after school, beda dengan jawaban dalam kolom I always study after school. Saya ulangi, yang di dalam kolom itu tertulis I always study after school, tapi di luar kolom ya, ketika kita mempresentasikan itu sudah menggunakan kata ganti she, dan kata kerjanya juga berubah jadi she always studies after school. Dan sisanya kalian lanjutkan untuk kebiasaan-kebiasaan teman kalian. Jadi kalian bisa menggunakan format ini ya, dengan menggunakan hello friends, I want to tell you about my friends habits, dan diikuti dengan nama teman kalian, dan kalian jelaskan kebiasaan-kebiasaan teman kalian berdasarkan dari informasi yang kalian dapatkan yang telah kalian taruh di dalam tabel. Oke, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi atau tindakan atau kebiasaan dari hewan-hewan. Dan jika kalian memiliki pertanyaan tentang materi pada hari ini, silakan kalian kontak saya melalui WhatsApp. Oke, saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.